Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu, kita memujanya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita meminta pertolongan kepadanya dan meminta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami meminta ampunan, meminta perlindungan dari keburukan diri-diri kami. Wa min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan dari segala keburukan amal-amal kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang mampu menyelewengkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah selewengkan maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ttaqu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tabiat buruk di antara kita yang Allah peringatkan dalam surahnya Al-Hujurat di ayat ke-12. Allah memperingatkan kita semua orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjalankan syariat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zanni inna ba'dadh-dhanni ism. Dalam tafsir Fathul Qadir disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu artinya adalah jauhilah, katsiran minadh-dhanni, banyak-banyak berprasangka, inna ba'dadh-dhanni ism, sesungguhnya sebagian dari prasangka adalah dosa. Prasangka di sini dimaksudkan adalah prasangka buruk. Prasangka buruk yang ditujukan kepada sesama mukmin. Padahal kita tahu bahwasanya saudara yang kita prasangka burukkan itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengingatkan kepada umatnya, iyyakum wazzon fa inna zonna akdzabul hadits. Bagi kalian berhati-hati dari yang namanya berprasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Banyak dari kita yang masih lekat pada tabiat diri kita akan hal ini, sehingga tak lekat pula pada tahun lalu ya, media kita dipenuhi ya dengan satu berita yang tidak bosan-bosannya kita dengar. Ya, pembunuhan disebabkan oleh prasangka buruk. Padahal jelas-jelas dalam agama Islam ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Al-Hilyah, dalam kitab Al-Hilyah karangan Abu Nuaim disebutkan bahwasanya Abu Kilabah, siapa Abu Kilabah, yaitu Abdullah bin Yazid Al-Jurmi, mengatakan, dan ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barang siapa ya di antara kalian yang apabila mendengarkan berita buruk tentang saudara kalian,
maka carilah celah atau alasan untuk saudara kalian itu. Dan apabila kalian tidak mampu mencari alasan untuk saudara kalian itu, maka katakanlah pada diri kalian sendiri. Katakan, aku yakini bahwasanya saudara saya melakukan hal itu ada tujuan baik di belakangnya. Lalu Allah melanjutkan, wala tajassasu. Di sini disebutkan wala tajassasu, artinya dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian, mencari-cari aib seorang mukmin, yang mana aib itu aurat yang seharusnya disembunyikan. Apalagi kita suka mencari-cari masa lalu seseorang mukmin, bagaimana track recordnya. Ini dilarang oleh agama. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Dalam kitab Ibn Hibban dikatakan bahwasannya orang yang berakal, memiliki akal, mampu membedakan yang hak dan yang batil, hendaknya dia mencari keselamatan atas dirinya. Dengan apa? Dengan menjauhi yang namanya perbuatan tajassus. Hendaknya orang yang berakal itu senantiasa namanya mengingat kesalahan pada dirinya sendiri dan tidak fokus kepada kesalahan orang lain. Orang yang senantiasa mengingat dosanya pada dirinya sendiri itu adalah orang yang hatinya tentram, hatinya adem, badannya tidak lelah ya, tidak memikirkan terus apa kesalahan orang lain. Sedangkan orang yang senantiasa memikirkan atau fokus kepada dosa orang lain sehingga lupa apa pada dirinya, sehingga dia sulit untuk meninggalkan yang namanya keburukan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu disebutkan pula di halaman 133, dua halaman setelah halaman tadi, disebutkan bahwasanya tajassus atau mencari-cari kesalahan orang lain adalah cabang daripada kemunafikan, dan sesungguhnya kebalikan dari itu, prasangka baik kepada orang mukmin adalah cabang dari keimanan. Orang yang senantiasa beriman, orang yang akalnya baik, itulah orang yang selalu senantiasa mengingat kesalahan pada dirinya, yang apabila kalau dia melihat ya, kesalahan pada dirinya terjadi pada saudaranya, dia merasa hina, bukannya merasa senang ya. Sedangkan orang yang senantiasa gemar ya mencari-cari terus kesalahan orang, ini adalah orang yang dikatakan oleh Ibn Hibban adalah orang yang jahil atau orang yang bodoh. Dalam sambungan ayatnya Allah berfirman juga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian menghardik atau menggunjing. Di sini wala yaghtab maksudnya adalah janganlah kalian menceritakan keburukan pada diri saudara kalian di belakangnya. Bahkan yang apabila keburukan itu benarlah ada pada saudaranya, itu juga dilarang. Apalagi keburukan yang tidak ada pada saudara kita tersebut, maka jatuhlah dia kepada yang namanya fitnah. Dikatakan bahwasanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini merupakan nasihat bagi kita semua, terkhusus bagi khotib. Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini peringatan bagi orang-orang yang suka tajassus, orang-orang yang suka menghardik. Dikatakan bahwasanya wala takfu, dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak tahu, yang kalian tidak ada ilmu padanya. Dan juga dikatakan di tafsir Al-Wajiz, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, janganlah kalian mengikuti dan juga jangan kalian mencampuri urusan orang lain yang tidak ada hak kalian untuk mencampuri hal tersebut. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kalian yang kalian gunakan selama di dunia, wal basara, dan penglihatan kalian, apa yang kalian gunakan selama di dunia ini untuk melihat, wal fuada, dan hati kalian, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu semua akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat nanti.
Oleh karena itu, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khatib mengingatkan pada diri sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, hendaklah kita merujuk kembali pada ayat pembuka khutbah yang khatib bacakan tadi, yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan yang baik, perkataan yang sepantasnya diucapkan oleh seseorang yang beribadah minimal 5 kali sehari. Kalau orang yang beragama lain saja seminggu sekali ibadahnya bisa bertutur kata baik, apalagi kita yang beribadah minimal 5 kali sehari. Sesungguhnya atau seharusnya seyogianya tutur kata yang keluar dari mulut kita lebih baik dari mereka. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia mendapatkan yang namanya kemenangan yang besar. Fa'tabiru ya ulin nuha. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin, amma ba'd. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ayuhibbu ahadukum, apakah kalian suka di antara kalian, ayyakula lahma akhihi maita, memakan bangkai darah saudaranya sendiri, fakarih tumuh, maka niscaya kalian pasti membencinya. Oleh karena itu jauhilah dari yang namanya menggunjing sesama saudara kita, apalagi saudara kita yang adalah seorang mukmin juga. Dan juga disebutkan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab, walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat. Walladzina yu'dzuna artinya orang yang menyakiti, orang yang menzalimi al-mu'minina wal mu'minat, orang yang mukmin dan mukminat, bi ghairi maktasabu, dengan sesuatu yang mereka tidak kerjakan, faqadih tamalu buhtana, maka sesungguhnya dia telah membawa sebuah kebohongan. Buhtana di sini adalah kebohongan, wa ismam mubina, dan suatu dosa yang besar. Maka dilanjutkan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah yang Maha menerima taubat, sekaligus Allah adalah yang Maha penyayang. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, selepas dari Ramadan ini, mulut kita yang selama Ramadan dibasahi dengan tilawah Al-Quran, ya, dibasahi dengan doa-doa, full dengan tangisan selama bulan Ramadan. Hendaknya lepas dari bulan Ramadan masih kita basahi mulut-mulut kita itu dengan tilawah Al-Quran, bukan kita basahi dengan tilawah ghibah, tilawah gosip, fitnah, dan yang namanya penggunjingan. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaknya kita kembali lagi kepada hakikatnya seorang muslim. Apa itu hakikatnya seorang muslim? Adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat seorang muslim yang apabila kita tidak melakukan hal ini, maka kita bukan seorang muslim. Yaitu yang apabila orang muslim lainnya merasa aman, merasa tidak takut dari yang namanya lisannya dan juga dari tangannya, yaitu dari perbuatannya. Oleh karena itu ya ikhwan, kembali lagi kita mengingat ya, selama bulan Syawal ini hendaknya semua kebaikan kita di bulan Ramadan kita lanjutkan di bulan Syawal ini. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratina al-maut wan najata minan nari wal afwal indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.